Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Kembali lagi di Morning Zone bersama saya Andri Susanto dan juga Wiranto Arung Budoyo. Wiranto Arung Budoyo. Iya. Panggilannya Budo. Arung. Masa Budo? Kirain Budoyo. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih Om Arung ya. Di sini udah disaksikan oleh 3.500 penonton nih. Luar biasa, banyak banget yang nonton acara kita. Iya. Dan ini kita mau banyak bahas tentang sport nih, Iya. ya kan? Karena Om Arung ini redaktur sportnya Oke Zone. Iya. Luar biasa. Dan apa yang bahasan di Oke Zone yang lagi rame terkait tentang olahraga nih apa nih? Selain timnas ya, rame itu timnas. Ini MotoGP kan udah mau mulai. MotoGP. Iya, MotoGP udah mau mulai Baru dan mulai ya. beberapa tim tuh udah pada peluncuran tim, Ya. udah ngenalin motor baru gitu. Dan tanggal 5 itu udah ada tes pramusim di Sepang di Malaysia. Di Malaysia ya? Iya, di Malaysia. Dan yang paling seru tuh sebenarnya si Marc Marquez ya? Iya, Baby Marc Marquez. Alien ya? Bayi Alien. Iya, nah itu kayak gimana tuh dia tuh? Katanya dia pindah dari tim satelit ke tim pabrikan officialnya ya, Ducati ya? Official Ducati. Sebenarnya Marquez nggak suka dipanggil bayi alien katanya. Iya. Senangnya dipanggil Smooth Cervera. Dia orangnya gitu kadang-kadang. Kagak usah protes. Kagak usah protes sih. Dia aja udah biarin. Jadi ya udah itu mau udah julukan fans. Iya, julukan fans karena dia kan dulu jago banget tuh. Jago banget dan Jago masih banget. kecil waktu Masih itu. kecil waktu itu. Ya, Jadi makanya bilangnya bayi itu alien. Baby Alien, iya. Nah, Marquez ini kan pindah dari tim sebetulnya nggak bisa dibilang satelit ya. Iya. Grace ini itu bisa dibilang tim independen. Jadi kalau tim satelit itu kan yang benar-benar langsung dikontrak sama Ducati. Iya. Nah ini dia independen. Jadi dia beli motor dari Ducati. Nah. Berarti sorry, kalau tim kayak gitu berarti dia bisa ganti-ganti motor ya? Bisa, jadi tergantung dia kontraknya berapa tahun sama Ducati gitu. Oh gitu. Walaupun ada kontrak tapi namanya bukan satelit resmi. Satelit resminya tahun lalu tuh Pramac. Oh gitu. Jadi berarti dia bisa ganti-ganti motor tergantung kontraknya. iya, dengan kontrakan Pramac tahun ini ke Yamaha kan. Jadi kayak gitu. Nah, dan spesifikasi motornya udah pasti di bawah ya, motor pabrikan. Di bawah pabrikan. Tapi kan ada kerjasama tuh. Biasanya si pabrikan ngasih beberapa satu atau dua motor itu motornya yang sama yang dipakai di pabrikan gitu. Nah tahun lalu di tim independen Marquez bisa 3 kali menang. 3 kali menang dengan motor yang 2 tahun setahun lebih tua. Setahun lebih tua daripada motor pabrikan. Motor pabrikan. Gila ya. Gila kan. Berarti ngopreknya jago tuh Montire. Ngomontirnya jago. Iya. Dia main kirian nggak sih? Hah? Main kirian. Kirian dia. Kayak motor metik. Iya, main kirian. Enggak ya? Tapi Marquez bilangnya jagonya belok kiri. Oh gitu. Iya, si Bang bilangnya Marquez jagonya belok ke kiri. Jadi emang begitu emang. Jadi Marquez tuh 20-an kali menang sirkuit yang banyak belokan kirinya lebih banyak. Belokan kiri lebih banyak. Anti clockwise, arah jarum jam berlawanan gitu. Iya, berlawanan dengan arah jarum jam. Iya, makanya bilangnya bener tuh kiri. Iya. Main kirian dia jadi. Dia main kirian ya, main bukan kirian. mesin tapi. Bukan mesin. Tapi tikungannya kiri. Tikungannya iya, kiri. Iya. Jadi kalau dia mau juara dunia kiri aja terus udah. Jangan kanan. Ada sirkuit yang banyak kirinya sebelah mana? Ada banyak. Ada Amerika tuh banyakan kiri. Banyakan Jerman kiri ya? tuh kiri. Oh. Di situ tuh dia menang sampai di Amerika tuh 8 kali. Iya. Di Jerman tuh 10 atau 11 kali. Nah. Itu tuh pokoknya kalau sirkuit yang banyakan belok kiri udahlah. Marquez dah. Marquez jagonya ya. Marquez itu. Oh, gitu. Pokoknya jadi tahun ini Iya. Iya, jadi stangnya belok kiri dikit gitu, nggak belok kanan. Oh, jadi stangnya nggak usah belok kanan ya? Bisa belok kanan tapi tuh gini. Dan yang ini menarik sih sebenarnya. Kalau menurut Om Arung sendiri ya, motor dan pembalap, ya kan? Ini yang paling krusial tuh apa sih? Motornya kayak yang bagus atau pembalapnya emang jago? Kalau misalnya bicara MotoGP era sebelum yang sekarang, sebelum 2020-an, faktor pembalap tuh lebih besar daripada motor. Karena mau bagaimanapun juga, kan pembalap yang akan mengendarai motor dan dia tahu sela-selanya, dia akan ngasih insight, ini kurang gitu. Tapi kalau sekarang, itu kebanyakan faktornya adalah motor. Mungkin kalau di proporsi ya, kalau dulu pembalap dengan motor itu 70-30, 70 di pembalap. Kalau sekarang mungkin sekitar ya 55-45 lah. 55 pembalap, 45 motor. Motor bisa dibilang main krusial banget. Oh gitu, sekarang. Berarti skill pembalap tuh nomor 2 ya? Motor dulu nomor 1 gitu? Motor dulu nomor 1. Ya walaupun misalnya motornya sama, tapi skill pembalapnya lebih jago, biasanya ya akan lebih berat ke yang lebih jago gitu. Oh. Dan itu yang sekarang ya, karena teknologinya sekarang udah canggih banget ya. Canggih banget iya. Bahkan traksi dari ban ke aspal aja bisa diatur pakai ECU. Oh iya. Iya. Masa?
Bisa. Jadi kalau misalnya ya itu ada ininya sendiri lah. Ada teknologinya sendiri ya. Iya. Jadi bisa. Jadi kan kalau misalnya belum balapan tuh teknisi biasanya bawa laptop kan. Nah, itu netralnya dari situ. Oh, jadi bannya bisa kempes sendiri gitu kalau. Waduh. Enggak ya? Enggak dong. Jadi kempes sedikit gitu terus kencang lagi gitu. Bukan begitu ya? Enggak ke situ ya? Enggak. Apa distribusi tenaganya yang Oh, distribusi tenaganya. Distribusi tenaganya. Oh, kirain bahannya bisa diatur anginnya. Kirain bahannya bisa diatur angin. Aduh, jangan kalau diatur angin. Kebayangnya. Oh, bisa kempes dikit nih gitu karena mau belok gitu ya kan? Enggak ya? Belum sampai ke situ ya? Belum sampai situ. Belum ya? Nanti kita mungkin lihat akan ada seperti itu. Bisa. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Jadi bannya bisa ngisi angin sendiri tuh? Bisa tengah jalan kalau misalnya kempes ya nggak usah mepet-mepet. Iya, nggak usah mepet-mepet. Langsung aja gitu ya? Nggak usah ditambal, langsung aja. Tapi kemungkinan untuk MotoGP musim ini ya, yang bakal jadi juara siapa? Prediksi Om Maru? Kemungkinan besar ya, Marc Marquez. Hah? Marc Marquez. Serius? Karena kan tahun ini dia pakai motornya pabrikan. Iya. Ya tergantung ini belum ketahuan banget ya, tapi kalau dari tes yang sebelumnya yang di Barcelona itu motor 2025 ini punya apa ya? Punya beberapa keunggulan dibanding 2024 gitu. Nah, dan tahun ini yang pakai motor 2025 itu cuma Marquez, Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio. Nah, Di Giannantonio ini punya handicap, dia belum pernah nyoba motornya. Karena tes kemarin tuh dia absen habis operasi. Jadi dia belum ketahuan tuh gimana dia belum tahu tuh gimana salahnya motornya atau apanya gitu. Nah, Bagnaia ini sama Marquez kan dia bisa tukeran data, dia bisa intip-intipan. Bisa intip-intipan. Jadi kalau misalnya dari itu ya, dari dua itu ya kemungkinan besar Marquez. Kalau lihat dari skillnya ya, motor tahun lalu aja bisa menang kan? Iya, motor tahun lalu bisa menang dia. Iya, waktu terakhir dia. Itu 2023 berarti motornya 2023. Pabrikannya kan? Dan itu waktu di Australia jago, jaraknya jauh itu banget tuh. Mekaniknya jago berarti tuh, bukan motornya. Diulik kayaknya. Diulik, dipakai dinamo kilikan tambahin, masukin. Tamiya dong itu, Pak. Bukan, Pak. tapi ini menarik ya, musim ini ya, dengan hadirnya Marquez masuk di line up yang serius artinya gitu. Maksudnya masuk ke pabrikan ini emang bisa mengubah skema atau peta juara persaingan di MotoGP ya? Iya, MotoGP. Gini, kan biasanya kalau musim baru status kandidat utama tuh biasanya juara bertahan kan? Iya. Nah, juara bertahannya kan Jorge Martin itu pindah ke Aprilia dan motornya Aprilia katanya tahun ini ada peningkatan tapi nggak sampai level Ducati gitu. Jadi Martin harus bergelut dengan motornya dulu, baru dengan Bagnaia dan Marquez gitu. Oh, gitu. Iya. Ngapain dia pindah ke Aprilia? Kan ini katanya kan tadinya Martin yang mau jadi satu timnya Bagnaia kan. Iya. Terus tiba-tiba gitu tuh. Terus Marquez plotnya itu ke tim satelit. Iya. Yang satu lagi tapi dikasih motor pabrikan. Marquez nggak mau. Jadi akhirnya Ducati milih Marquez aja, Martinnya ditendang. Dan juga secara kan biarpun bagaimanapun juga pabrikan motor itu kan bisnis utamanya jualan kan. Betul. Nah, dari segi komersial nama Marquez jauh lebih menjual daripada Martin, walaupun Martin juara dunia tahun ini. Gitu. Iya, lebih laku ya. Emang kadang-kadang motornya apa juga kalau dipakai Marquez laku aja ya, biar kata Honda Beat misalnya gitu ya kan. Tetap aja ya. Iya. Kan ini motor dipakai Marquez gitu. Marquez, mereknya iya kan? gitu. Aduh, juga ngomong merek nih. Aduh. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kan waktu Marquez di Honda kan ada edisi khusus Repsol Honda tuh. Iya, Repsol Honda. Laku kan? Iya, makanya. Iya, bener. Begitu. Ducati pengen gitu. Pengen ngerebut pasar juga lah, nggak mungkin. Tapi kan Ducati nggak ada yang 125, Pak, cc-nya, Pak. Nggak ada sih, gede-gede. Di sini nggak bisa sih. Ya kan kalau ada yang 125 mungkin laku Ducati di sini. Iya. Iya, ini juga atau usul nih. Usul. Iya kan? Masukan buat Ducati ya. Ducati Indonesia tuh. Bikin motor LCGC lah. LCGC. Motor yang kayak ini low cost green car ya. Kalau yang kayak kompetitornya kayak PCX, kayak NMAX tuh kayak gitu tuh bikin di sini. Iya. Laku tuh pasti. Iya, pasti laku, Pak. Iya. Tempelin depannya 93. Wah, udah pasti laku ya. Laku pasti itu. Ya, memang bisnisnya seperti itu kan. Iya. Memang MotoGP ini kan nggak ada untungnya sebenarnya. Iya, untungnya adalah sebenarnya kan pabrikannya laku untuk menjual motor yang sesuai dengan spesifikasi jadi kan MotoGP. Kalau balapan tuh biasanya tim ini ya atau pabrikan tuh biasanya menggunakan itu untuk
eksperimen lah, eksperimen nanti bagaimana teknologi atau ada apanya ya, diturunkan ke motor jalan raya. Motor jalan raya, iya benar. Produksi massal. Walaupun nggak semuanya. Walaupun nggak semuanya, nggak mungkin. Buset Pak, kalau semuanya Pak. Waduh, gawat dong motor Honda Ngeri, yang Pak. itu RC Itu di bundaran Monas Pak. Gitu, kita bisa begini Pak, miring bisa Pak. rebah ya. Rebah, bukan main. Balap liar makin banyak. Balap liar makin banyak. Aduh, jangan. Tapi yang repot ini, tukang tambal ban nggak bisa dikempesin pakai baku. Oh iya ya? Ih, nggak bisa bannya, tubeless kan. Oh iya, bannya tubeless ya? Iya, Benar, nggak bisa. Rugi dia nanti. Rugi ya? Jadi montir-montir pinggir jalan juga yang mau oprekan juga nggak laku tuh. Iya, nggak laku. Bingung lihat motornya Pak. Ini gimana ya Pak ya? Jujur nih saya nggak ngerti Pak ya gitu. Ini karbunya mana ya? Orang nggak pakai karbu. Starternya gimana Pak ya? Nggak ada kickstarternya, nggak ada salahnya Pak. Gitu. Aduh. Iya. Nah, selain itu apa yang lagi rame di Okezone selain MotoGP? Ya pada di Okezone yang rame itu timnas, karena Timnas, kan ya? udah mau udah mau kualifikasi kan bulan depan gitu. Jadi ya itu sekarang lagi pada rame soal naturalisasi juga gitu. Iya, dan tim kepelatihan juga udah mulai datang ke Jakarta ya? Iya, tim kepelatihan udah datang ke Jakarta, udah nonton beberapa pertandingan, udah scouting lah kira-kira pemain mana yang cocok mau dipanggil. Dan juga pengenalan lah, oh Liga Indonesia tuh kayak gini, oh kualitasnya kayak gini gitu. Iya. Dan kalau menurut Om Marung sendiri, timnas kita kayak gimana nih? Maksudnya dengan kepelatihan yang baru, ya kan, terus kemudian udah mulai gercep banget nih, scouting nih, gitu. Ekspektasi pasti lebih tinggi daripada yang kemarin ya. Jadi yang ini mungkin akan diharapkan untuk melebihi yang kemarin, langsung lolos ke Piala Dunia. Ya walaupun misalnya lewat jalur babak keempat, tapi pasti ekspektasinya ke sana. Kenapa pesimis lewat jalur babak keempat? Waduh, gimana ya? Bukannya pesimis ya. Tapi kan lawan-lawannya Australia, Arab Saudi. Kita walaupun kita udah nggak lawan Arab Saudi ya, Jepang. Sebetulnya kalau misalnya mau hitung-hitungan ya, kuncinya tuh di terakhir lawan Jepang. Karena kan walaupun bagaimanapun misalnya kita ya taruhlah lawan Australia sama Bahrain 4 poin, seri dan menang gitu. Tapi kan nanti terakhir ada lawan Jepang. Iya sih. Iya kan? Berat ya? Berat. Lawannya mainnya di kandang Jepang lagi. Kali bisa menang, Pak. Mungkin ya. Iya. Benar. Futsal menang. Futsal menang ya kan? Iya, bisa jadi ini bisa menang. Jadi ya menang, kan? tapi mungkin kasihan orang Jepangnya mungkin? Enggak ya? Enggak ya diturunin. Mungkin Jepang tuh cuma butuh 3 poin lagi buat lolos. Iya. Besok ya kan. Maksudnya udah mainnya udah bebas gitu. Ya, mainnya udah bebas. Iya. Mungkin dia akan eksperimen pemain-pemain muda kali ya. Jadi ya ada lah peluang itu. Peluang itu ada ya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan gitu, ya lawan Jepang. Jepang kayak udahlah gitu. Kita eksperimen dengan U20-nya atau U21-nya gitu. Adalah ini saudara muda gitu kan. Dan Jepang pelindung Asia, Jepang kaya Asia kan. Lu penjajah banget lu. Udah kasih aja. Lahir tahun 45 ya? Iya. Iya, tapi mudah-mudahan ya tim kita bisa menang. Nah, ngomong-ngomong soal timnas nih, kita juga nanti akan ada wawancara juga nih dengan pengamat ya. Kita tahan dulu nih timnas sampai situ. Nah, selain timnas, apa nih kira-kira di Okezone yang lagi rame di sportnya? Kalau sportnya ya paling itu dua sih sama sama yang semalam baru kalah. MU. Ya Allah. Sama satu lagi Manchester City juga kalah. Iya, itu 2 MU kenapa kalah ya? Kenapa 2 Manchester kalah nggak tahu lah. Kompakan gitu kakak. Kompakan ya. Iya. Lawan Crystal Palace lah gitu. Aduh, kalahnya. Aku bisa lo ngomong tanpa sedih lu. Iya. Lo MU? Iya. Oh iya. Oh iya. Acas dulu dong. Itu kenapa bisa kalah ya, kita ngomong MU aja nih setengah jam nih ke depan. Persoalannya di mana Om Marung? Soalannya, kompleks sih kalau persoalannya. Iya sih, benar. Iya, udah nggak bisa cuma nunjuk satu ini. Iya. Memang terjadi telunjuk semalam ke Onana sih. Gol pertama itu. Tapi Onana emang selalu ditunjukin. Iya sih. Iya kan? Kambing hitam tapi ya. Kambing hitam. Iya. Iya, kambing hitam. Kenapa nggak lapis keduanya tuh Bayadir siapa? Altay Bayandir. Bayandir ya. Ya mungkin pertimbangan taktik kali ya. Karena kalau Amorim kan ngelihatnya Onana ini bisa jago ngoper bola gitu. Jadi buat maintain possession lah. Maintain possession. Iya gitu. Iya. Tapi Onana berarti yang disalahin nih. Enggak juga sih. Enggak juga kan? Satu tim lah gitu. Karena kan semalam ya mungkin faktor krusialnya itu gol pertama, tapi kan nggak bisa nyetak gol juga sebelum sampai 60 menit gitu, ya itu juga salah sih. Iya ya, kurang penetrasinya ya. Kan ada coach yang bilang lu kebobolan 2 kalau golin 3 kan menang.
Iya. Iya kan? Jadi masalah itu nggak usah menang. Bukan masalah duluan gol sebenarnya. duluan gol. Hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Iya. Lu nggak bisa nyetak 3 gol. Kan kemarin kebobolan 2 kan? Nah, Iya. Ini nggak bisa nyetak 3 berarti kalah. Gemes berarti kan? Gemes. Tapi kan kemarin pernah menang tuh. Orang di Piala lawan Arsenal tuh, waduh bangga banget itu penalti. Iya. Udah kena kartu merah. Ya. Iya. Mungkin ini kali ya, MU nggak boleh lawan tim-tim yang Kecil, di luar kayak Arsenal, City, Liverpool. Kan kemarin lawan City menang di kandangnya City. Iya. Liverpool seril di kandangnya Liverpool. Iya. Mainnya heroik banget tuh 2. Mainnya heroik memang kalau lawan tim-tim besar ya. Iya makanya, mending lawan tim-tim besar aja gitu. jangan lawan Crystal Palace. Crystal Palace. Bournemouth gitu. Iya, Kalah Bournemouth ya. juga kalah iya. Iya. Brighton Hove Albion. Brighton Hove Albion kalah. Iya, kalah juga. Kalah 3-0. Padahal kemarin Brighton dibantai sama dibantai 7-0. Iya, benar. Iya kan? Iya, dibantai 7-0. Makanya ini jangan kasih lawannya gitu. Kasih lawan City, Arsenal tuh. Iya. Apa terlalu nganggap remeh lawan ya? Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi juga kayak udahlah. Tapi kan peringkatnya juga nggak bagus-bagus amat, Pak. Harusnya justru MU yang diremehin lawan kan. Iya. 13. Masa kita Peringkat yang 13, Pak. Iya. Iya. Lemes nggak tuh? lemes. Iya. Bahkan ini kan mood rusak nih seminggu nih. Bahkan kalau misalnya West Ham United atau siapa gitu di bawah dan Everton ya. Everton kan juga punya laga tunda nih besok lawan Liverpool. Kalau mereka menang tuh MU turun lagi tuh 15 atau 16 gitu. Oh. Targetnya sekarang bukan tembus Eropa, selamat degradasi aja. Selamat degradasi. Selamat dari degradasi. Iya bener. Iya. Jadi mediocre aja udah aman ya. Mediocre aja udah aman. Mengalihin fokusnya ke Liga Eropa aja udah. Iya benar. Ya kan? Ya karena itu yang tersisa. Karena itu sih sama Piala FA udah. Yang mau Piala FA betul. Pokoknya musim ini targetnya MU 42 poin aja, selamat dari degradasi udah. Iya benar. Selamatin muka ya udah. Oh gimana? Bener. Jangan sampai musim depan lawannya Oxford, Pak. Iya, jangan sampai musim depan ketemu Marcelino Ferdinand jangan. Iya. Sama ketemu Oli Romini jangan. Iya. Iya tiba-tiba Onana dibobol gawang yang sama Marcelino. Jadi berita heboh. Iya, jadi heboh. Iya kan? Iya benar. Cuman kita fans MU sedih, Pak. Sedih aduh. Tapi udah biasa loh udah biasa. Udah biasa. Sekarang malah kalau menang jadi kayak berasa gitu. Iya. Jadi kayak euforianya lama ya. euforianya 2 lama, minggu, 3 minggu, bener. Tapi kalau kalah kayak udah lumrah. Udah biasa. Ya udah biasa. Menang malah kaget sekarang. Kalau dulu kan kaget kalah ya. Sekarang menang kaget udah. Iya bener. Waduh, ini seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Om Arung nih. Ya, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya Om ya. Nanti akan ada pengamat sepak bola juga ya, membahas tentang timnas. Jangan kemana-mana, Oke Zoners, tetap di Morning Zone. Kembali lagi di Morning Zone, masih bersama dengan saya Andri dan juga Om Arung. Halo Om Andri. Iya nih dia nih. Masih kita di segmen 2, kita udah banyak bahas tadi tentang MotoGP. Juga tipis-tipis di soal timnas nih. Nah, ini menarik nih soal timnas nih kalau kita ulas lagi nih sekali lagi nih ya. Ini lebih detail lagi nih karena kita pengen tahu nih sebenarnya nih ya, netizen sebenarnya Oke Zoners juga pengen tahu sebenarnya apa gebrakan yang diberikan oleh Patrick Kluivert ya menghadapi kualifikasi Piala Dunia nih nanti di bulan Maret ya. Gebrakannya mungkin sejauh ini baru dia baru nonton Liga 1 aja. Nonton ya. Kemarin nonton Persija sama Persib ya? Nonton Persija sama Persib juga kan. Oh. Jadi dia udah mulai mantau tuh siapa yang kira-kira cocok dimasukin ke skuadnya. Menarik nih ya. Iya, menarik ya. Karena kemarin banyak juga beredar di media sosial terutama nih di lini masa media sosial ya. Itu rame banget taktik yang akan dipakai termasuk orang-orang atau pemain-pemain yang akan main di posisi-posisi tertentu. Iya. Dan semua yang saya baca nih, saya lihat itu kayaknya pemain naturalisasi semua tuh. Iya, kayaknya. Iya kan? Dari kiper sampai striker. Dari kiper sampai striker naturalisasi semua katanya nggak ada misalkan lokal kalau. Nah, sekarang kita udah terhubung juga nih dengan pengamat sepak bola Mas Budi. Mas Budi Setiawan. Iya. Halo Mas Budi. Udah tersambung? Halo, apa kabar Mas? Sehat ya Mas? Alhamdulillah, selamat pagi Mas. Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya sama saya, sama Mas Arung nih, terkait soal gebrakan Patrick Kluivert nih. Semua orang kayaknya nungguin nih, ya kan? Kira-kira kayak gimana sih gitu. Nah kemarin di media massa, di media sosial juga udah rame tuh, line up yang diberikan gitu ya, komposisi pemain 4-3-3. 4-3-3 pemainnya semuanya naturalisasi tuh Mas. Mas Budi, menurut Mas Budi gimana tuh? Artinya pertama begini. Kedatangan Patrick dan 2 asistennya itu kan
langsung ya tanpa ada waktu istirahat, lagi jet lag, mereka langsung pergi itu untuk nonton pertandingan. Iya. Bahkan selesai dari nonton pertandingan di hotel, kita lihat postingan dari Denny Lenzat pun juga langsung nonton bola juga. Jadi semuanya isinya tentang mereka ya adalah tentang sepak bola. Inilah yang sebetulnya kita senang gitu loh melihat ininya, bahwa potret dari tim pelatihan ini fokus konsentrasinya seluruhnya untuk sepak bola. Nah, terkait dengan line up yang beredar, yaitu kan line up yang memang munculnya kan dari ini ya, akun-akun sosmed, entah itu dari penggiat sepak bola maupun dari supporter, ya itu sah-sah saja. Tapi apakah itu nanti akan menjadi wajah sesungguhnya dari tim nasional kita, khususnya tanggal 20 Maret nanti, menurut saya belum tentu. Karena inilah tujuannya Patrick dan tiga asistennya melihat pertandingan-pertandingan di Liga 1 untuk bisa melihat, memotret pemain potensial yang dari Liga 1 untuk bisa compete atau masuk dalam tim nasional senior nanti menghadapi Australia tanggal 20 Maret. Kalau menurut Mas Budi sendiri, kira-kira nih line up apa yang akan dibentuk oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan nih nantinya gitu, pemain-pemainnya? Udah ada bayangan belum sih, Mas? Untuk kalau saya melihat strateginya, kalau saya melihatnya ini tim yang baru ini nanti akan penuh dengan keseimbangan. Artinya kalau kita melihat komposisi timnas kita sebelumnya itu kan terlalu menumpuk, ada banyak sekali pemain belakang. Nah, pemain belakang itu banyak yang dioptimalkan untuk masuk ke lini tengah. Ke depan ini mungkin sepertinya akan ada keseimbangan ya. Siapa yang akan diproyeksikan memang hanya untuk main di tengah, siapa yang main di belakang, bahkan nanti akan ada 3 pemain naturalisasi lagi. Yang satu itu untuk striker, yang 2 lagi itu masih satu di lini tengah sama satu di lini belakang. Artinya varian-varian untuk pemain naturalisasi kita memang pemain depan ini yang paling dibutuhkan. Apakah setelah Ole nanti akan menyusul yang lain? Isunya kan ada Jairo kan. Artinya ke depan ini faktor keseimbangan di lini tengah ini menjadi penting karena kita terlalu banyak penumpukan di pemain belakang. Nah, kalau firasat saya atau hitung-hitungan saya, keberadaan Patrick menonton di Liga 1 itu untuk memenuhi kuota pemain kita compete di lini tengah. Walaupun sudah ada Mas Wisnu, sudah terbitan, tapi kan dia jadikan adalah pemain-pemain yang dengan jam bermain yang itulah yang akan bermain di tim nasional. Jadi yang pemain dengan jam terbang itu kita bisa prediksi bahwa tidak akan mendapatkan tempat utama di tim selanjutnya. Waduh, ini menarik nih Mas ya. Apalagi kita ngelihat ya bahwa mereka sudah memonitoring Liga 1 nih beberapa hari terakhir nih ya kan, banyak di IG tuh, IG saya terutama tuh ya kan, karena saya mulai follow Patrick dan temen-temennya nih ya kan. Semuanya bilang udah di Jakarta gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih potensi-potensi yang akan diambil di Liga 1 untuk masuk ke dalam timnas kita, Mas? Kalau melihat dari jumlah menit bermain, pasti akan ada itu yang ketemu. Tapi kalau kita bicara kualitas teknik, itu sekali lagi kan bagaimana tim pelatih ini bisa meramu. Apakah kita sama antara pemain yang satu dan lain? Apakah pemain-pemain yang dulu yang pernah masuk ke dalam timnas tapi sekarang tidak masuk, apakah akan mendapat peluang atau kesempatan lagi di zamannya Patrick ini, seperti misalnya Mark dan Elkan ataupun yang lain-lain segala macam. Saya pikir itulah gunanya Patrick dan para asistennya menonton langsung pertandingan, berdiskusi dengan pelatih Liga 1, berdiskusi dengan para pelatih-pelatih klub untuk bisa memotret pertandingan, termasuk para pemain-pemain yang sedang di-scouting untuk masuk ke dalam tim nasional. Misalnya pemain yang memiliki keunggulan tertentu tapi memiliki kelemahan di fisik, itu bisa jadi akan terjadi diskusi antara Patrick dengan official di tim atau klub tertentu untuk dibenahi masalah ininya, tolong dibantu untuk masalah ini. Ini kan komunikasi yang seharusnya terjadi dan harus terjadi dalam waktu yang sesingkat ini, hanya waktu dalam 1 bulan. Jadi ini memang mitigasinya harus cepat. Patrick dengan para asistennya mengambil sebuah langkah tepat dengan segera langsung turun, melihat pertandingan, berdiskusi dengan klub untuk bisa mencapai target
di tanggal 20 nanti. Luar biasa tapi ini ya gebrakannya ya. Iya, Marung gimana Marung menurut Marung? Iya, kalau menurut saya sih gini, dia kerja cepat itu udah paling pas lah, karena kan waktunya masih ada 1 bulan lebih gitu, dan dia butuh beradaptasi, butuh lihat-lihat juga pemain. Jadi kalau dari sekarang dia udah start ya bagus gitu, proyeksi ke depannya bagus. Dan ada kemungkinan juga ya Mas Bud ya, terkait soal ini ya, terkait soal Patrick ini ya. Harapan kita kan sebenarnya kan kita bisa lolos nih Piala Dunia nih, gitu. Tapi waktunya nih mepet banget betul. Tadi yang disampaikan juga, dan dia ternyata lebih banyak ingin memilih pemain dengan menit bermain yang mumpuni nih, yang tidak dilakukan oleh zamannya STY. Nah kalau menurut Mas sendiri itu efektif nggak sih Mas? Maksudnya dengan memilih pemain dengan jam terbang di klubnya yang panjang, yang besar, yang dapat porsi bermain cukup tinggi, itu efektif nggak sih? Ya, idealnya kan memang seluruh pemain ada di dalam timnas itu adalah pemain terbaik dari klubnya, entah itu yang berasal dari pun yang memang mereka pemain abroad. Jadi memang menjadi pertanyaan justru karena tidak bermain tapi masuk timnas, itu pertimbangannya apa? Itu kan yang selama ini nggak pernah kita sentuh, itu kita abaikan. Kalau sekarang misalnya ternyata kita sebut nama ya, contoh ya, ini misalnya contoh gitu, Pratama Arhan pada saat main di Korea tidak pernah mendapatkan menit bermain layak dari klubnya, tapi selalu masuk dalam langganan timnas. Ya tentu bagi masyarakat Indonesia bersyukur, bagi yang ingin Arhan tetap ada di timnas. Tapi ketika dia sekarang pindah ke klub Thailand, lalu dianggap menit bermainnya kurang, lalu tidak masuk, ya tentu para supporter juga ngerti bahwa dari pelatih secara kualifikasi belum tentu bisa compete di dalam tim nasional. Nah ini sebetulnya wilayah-wilayah teknis yang hanya bisa diberikan kepada pelatih yang kita tidak bisa sentuh, tapi kita mungkin berhak untuk mendapatkan pendapat atau keputusan itu. Ini yang perlu disampaikan sebenarnya kepada Patrick. Dan tentunya kita sangat berharap bahwa pemain baik yang ada di klubnya saat ini itu bisa masuk ke dalam bentuk kesatuan tim yang akhirnya itu adalah Piala Dunia. Saya yakin dengan pergantian dari Sintayong kepada Patrick Kluivert, target PSSI itu tidak berhenti di babak ketiga atau misalnya sekedar lolos ke babak keempat. Sepertinya nggak sereceh itu dengan segala resiko yang diambil saat ini ya. Dengan pelatih yang mumpuni ya timnya ya, ada Alex Pastor, ada Denny Lanzard, ini kayaknya bakal jadi tim pelatihan yang solid ini sebenarnya Mas. Kalau menurut Mas Budi sendiri gimana Mas? Ya, ada kalau melihat pelatih Belanda ini rekam jejak kan itu kan memang kita nggak ragu lah, apalagi kemarin malam ya atau tadi pagi lah digoreng itu sama Excomedia Arya Sinulinga, tim pelatih terbaik yang pernah ada. Langsung mendapatkan hujatan, belum bekerja tapi udah dianggap yang terbaik. Ya tentu ini tantangannya kan tinggi kan, tantangannya besar. Benar. Bahwa secara CV sih memang kita tidak bisa menafikan bahwa ini mewah, ini keren, ini patut untuk mendapatkan apresiasi atau bahkan kita bisa bermimpi untuk bisa lolos langsung ke dalam Piala Dunia 2026. Kuncinya kan tinggal 2 pertandingan aja nih sebetulnya nih. Kita bisa menang lawan Australia dan menang lawan Bahrain. Lawan Cina. Tapi sebetulnya kuncinya itu adalah di 2 pertandingan. 2 pertandingan awal di bulan Maret ini. Apa hasilnya melawan Australia? Nah, apa yang bisa kita lakukan pada saat melawan Bahrain nanti di GBK? Dan itu kunci untuk Indonesia bisa lolos ya, menurut Mas Budi ya? Ini ekspektasinya semua kan dengan komposisi pelatih yang ada saat ini. Ini udah mimpinya langsung lolos ini. Iya langsung lolos. Jadi saya melihat memang ada percepatan target dari PSSI yang tadinya lolos Piala Dunia di 2020, ini dimajukan secara alamiah menjadi 2026. Karena ini kita tidak bisa melihat ini momentum besar dan sayang kalau dilewatkan. Kita akan menyesal kalau ini tidak dimanfaatkan dengan sangat serius. Nah, kepelatihan sudah oke nih, Mas Bud. Cuman yang jadi concern terakhir tadi adalah pemain-pemainnya nih, gitu kan. Nah, kita belum tahu nih ramuan pemainnya akan seperti apa gitu. Tapi kalau menurut persepsinya Mas Budi sendiri, ada nggak sih pemain-pemain yang bakal dinaturalisasi dan kemungkinan akan bisa main pada saat nanti pertandingan?
di bulan Maret? Di luar Ole ya, di luar Ole. Di luar Ole mungkin Mas. Kalau kita meliputi perkembangan yang ada, bulan Februari ini ada sore ini pembahasan Komisi 10 terkait naturalisasi. Satu oleh Khomeini, dua lagi saya nggak lupa namanya. Tapi saya yakin di bulan Maret itu ya 3 pemain ini sudah pasti akan bisa bermain tuh lawan Australia. Apakah Jairo Redwall itu akan bisa bermain tanggal 20? Saya pikir ini masih dalam tahap percepatan ya. Tapi dengan adanya pelatih kepala tim, ya jujur ini menjadi daya tarik bagi semua pemain Belanda yang memiliki Indonesia untuk mempertimbangkan dengan serius bermain di tim nasional Indonesia. Ditambah ada sosok Alex Pastoor dan Danny Lenzat yang memang saat ini bahkan di Belanda pun menjadi perbincangan di high level elitnya sepak bola Belanda, bahwa ini sebuah fenomena yang tidak biasa di mana Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lenzat itu menjadi tim kepelatihan di timnas Indonesia. Bahkan waktu itu kita pernah lihat dalam podcastnya atau siaran langsungnya bersama Wesley Sneijder. Bahkan dia sendiri yang menjelaskan rasionalisasi kenapa Erik milih Kluivert sebagai pelatih kepala dan juga Alex Pastoor menjadi asisten. Ini menjadi perdebatan atau pembicaraan yang udah levelnya itu worldwide gitu loh. Bahasannya jadi panjang ya di Belanda juga ya, berarti ya terkait soal tim kepelatihan ini ya Mas Bud. Iya, artinya pemain Belanda sekarang itu memiliki dua alternatif untuk masuk ke Piala Dunia, entah itu lewat timnas Belanda, atau lewat timnas Indonesia, dengan catatan yang memiliki daerah keturunan ya. Iya. Tapi kalau dilihat nih, kansnya Mas Bud, ya kan sebagai pengamat mungkin udah bisa nerka-nerka nih. Kansnya Indonesia lolos Piala Dunia tuh berapa persen sih? Kalau saya sekarang dengan melihat kondisi saya saat ini, 85% kita bisa lolos ke Piala Dunia 85%. Ini makin optimis nih kita nih kalau begini nih. Ada alasan-alasan spesifik nggak, Mas Bud? Ya, pertama begini, Patrick Kluivert, walaupun secara CV kepelatihan memang minim dibandingkan dua asisten, tapi dia adalah pemain hebat. Iya. Dan ini akan mendapatkan respect yang luar biasa dari para pemain. Artinya, kelemahan timnas Indonesia yang sebelumnya kurang bisa mencetak gol atau kurang produktif, itu bisa langsung ditutor langsung dengan Patrick sebagai mantan striker yang luar biasa pada eranya dia. Dan ini menjadi sebuah eksklusif atau luxury tersendiri bagi para pemain, bukan hanya pemain naturalisasi. Tapi pemain-pemain yang di liga lokal kita dengan wajah kepelatihan seperti ini, mereka sekarang berlomba-lomba. Baik, apalagi ditonton langsung oleh pelatih tim nasional yang sebelum-sebelumnya ini dilakukan. Dan itu ada sebuah penghargaan dari seorang pelatih timnas, jajaran pelatih timnas menonton pertandingan ke stadion, mengamati langsung pemain dan pemain-pemain itu kebanggaan bagi mereka, karena pemain-pemain itu melihat, pertama saya dihargai dengan pelatih nonton langsung, kedua ini adalah sebuah fase di mana Indonesia juga akan bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau nggak ikutan, nggak mungkin nih, waktunya kapan lagi nggak ada yang tahu, apalagi pemain udah lewat di atas 30. Ini sekarang semua pemain lagi berlomba-lomba. Bahkan klub-klub pun saat ini saya yakin lagi melobi PSSI, tolong dong pertandingan kita dilihat, baik itu pertandingan home maupun away, pokoknya kalau bisa dilihat semuanya nih sama Patrick. Jangan, kalau perlu jangan mereka kumpul 4 orang langsung, atau kita disebar-sebar sekalian bisa nonton semuanya. Ini sekarang lagi berebut posisinya untuk bisa ditonton langsung. Iya. Mas Budi, boleh nanya nggak gini? Kan kalau yang sebelumnya kan kadang sering dibilang tuh permainannya terlalu defensif ya, terlalu pragmatis. Nah, kalau ngelihat latar belakangnya Patrick Kluivert, ini kan dari Belanda, yang kadang-kadang orang tuh mikirnya total football, begitu juga Alex Pastoor. Tapi kan kemarin saya baca Alex Pastoor bilang kita nggak akan main total football banget gitu. Kira-kira gimana nih menurut Mas? Bakal pertandingan total football atau mainnya sesuai lawan aja gitu? Ini kan saat ini kita ada era diskusi ya. Diskusi itu di mana kita tidak bisa memberikan informasi false atau
Bahkan tadi yang disampaikan di awal sudah banyak beredar line up, kan ternyata itu kan bukan line up yang dari tim kepelatihan. Iya, betul. Termasuk pembicaraan yang Pastur bicara, saya tidak peduli mau pakai formasi 9-1 yang penting. Itu saya yakin kalau Alex Pastur yang ngomong, mungkin Pastur lain kali itu yang ngomong, tapi saya nggak yakin bahwa itu bukan Alex Pastur itu yang ngomong. Artinya begini, dalam situasi seperti ini, memang setiap pelatih itu memiliki gaya menganut sistem yang punya pakemnya sendiri. Tapi itu semua hidup. Sifatnya hidup tergantung siapa yang dihadapi. Tapi dengan komposisi pelatih yang sekarang dan juga para pemain yang mereka kadang ini sudah ada yang pernah bekerja sama bersama di klubnya seperti Tom Hai dengan Alex Pastur itu kan sudah pernah kan ada dalam tim sama. Artinya mereka sudah tahu kelebihan pemain ini, kelemahannya ini, ini yang akan kita hadapin ini. Jadi itu adalah sebuah strategi, itu sifatnya hidup, tergantung bagaimana situasi di lapangan, lawan yang kita hadapi. Tapi saya punya keyakinan sepak bola yang akan dipertontonkan oleh Patrick di tim nasional Indonesia ini lebih atraktif, lebih hidup, lebih dinamis, dan tidak monoton. Iya. Oke. Kalau dari sisi komunikasi nih, Mas, terakhir Mas, pertanyaan saya nih Mas. Dari sisi komunikasi, kalau menurut Mas, Patrick ini akan lebih terbuka terhadap pemain, termasuk juga kepada supporter mungkin nggak sih? Terkait soal line up, alasan kenapa dia memilih pemain, dan sebagainya gitu, Mas Bud. Nah, itu mungkin harus jelas dulu tuh ininya tuh. Komitmennya, pembagian tugasnya seperti apa dengan PSSI. Saya pikir dengan keberadaan Patrick dan adanya Denny Lenzat yang menguasai bahasa Indonesia dengan cukup fasih, saya melihat kondisi kendala komunikasi itu bukan lagi menjadi isu ya di dalam tim ya. Jadi isu itu manajernya itu bisa mengikuti bahasa Inggrisnya atau enggak. Jadi peran manajer ini lebih kemana nanti? Lebih ke internal tim atau lebih ke eksternal kepada komunikasi dengan fans, memberikan kepercayaan kepada fans. Tapi tentunya kan teman-teman media kan yang ingin didengarkan Patrick Kluivert kan, bukannya manajer timnas kan, karena daya tarik itu. Nah ini mungkin yang perlu segera diredefinisikan ulang oleh PSSI, bagaimana peran Patrick ini, apakah sebagai manajer coach atau hanya sebagai coach timnas. Karena kalau kita lihat sekarang, menurut saya Patrick Kluivert saat ini ya lebih baik dijadikan manajer coach sekalian. Apakah nanti ada yang diperbantukan oleh PSSI sebagai administrator, ya itu fine-fine aja. Dan menurut saya Pak Marji akan sangat terjaga marwahnya ketika beliau tetap menjadi ketua BTN, tidak lagi menjadi manajer timnas. Karena manajer timnas saat ini dengan situasi saat ini saya melihat tidak menjadi urgent kebutuhannya. Itu harus ditopang adalah tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga administrasi yang bisa segera langsung request apa kebutuhan, keinginan dari tim kepelatihan. Siap. Mas Bud, terakhir lagi deh. Seru nih kayaknya nih obrolannya nih. Nggak terakhir Mas. Kalau menurut Mas sendiri gitu ya, kira-kira nanti dengan gaya yang atraktif tadi Mas sampaikan gitu ya, Timnas Indonesia ini bisa naik level atau enggak nih? Nah, dan kalau misalnya naik level, nanti levelnya kira-kira seberapa, Mas? Apakah bisa menyamai Australia mungkin gitu nanti ke depannya, atau mungkin nanti bisa bahkan sejajar dengan raksasa-raksasa di Asia gitu mungkin? Naik level nih pendefinisiannya ini nih mesti jelas nih. Tapi situasi sekarang, bayangan saya naik level itu adalah naik peringkat dan bisa menembus fase Piala Dunia baik langsung ataupun tidak langsung. Tapi kalau kita overall tentang naik kelas, ya naik kelas dalam persepak bolaan itu kan yang dilihat kan dua, satu tim nasionalnya, kedua pengelolaan liganya. Nah PR-nya saat ini saya yakin PSSI sudah mengetahui bahwa sekarang sudah ada suara-suara yang penyeimbang, yang jangan hanya cuma ngurusin fokus di tim nasional, tapi juga kualitas liganya juga harus ditingkatkan. Makanya kepergian kemarin ke Belanda bersama ada 2 direksi Liga Indonesia ya, yaitu Bang Ikin dan juga Asep, dalam rangka untuk penguatan di liga kita. Jadi bukan hanya fokus kepada tim nasional dengan naturalisasi, tapi bagaimana liga kita ini bisa belajar dari Liga Belanda. Kan kemarin sebelumnya kan udah ada referensi juga dari Liga Jerman. Yang lebih dekat ini kita bisa adopsi itu yang mana di antara liga-liga Eropa itu.
Siap. Terima kasih Mas Budi atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, sehat-sehat terus. Terima kasih insight-nya pagi ini luar biasa sekali. Oke, kita balik lagi nih. Om Marung, kalau menurut Om Marung sendiri gimana kira-kira? Bisa nggak sih naik level nih timnas? Naik level pasti bisa, tapi bisa, mungkin tidak melesat seperti yang kayak kemarin dari 170 ke 120. Ini levelnya lebih dekat lagi, 20 ke 100 gitu. Wih, yakin nih? Yakin nih. Target PSSI kan 100 ranking 100 besar FIFA tahun 2030. Sekarang 2025, jaraknya cuma 20 peringkat bisa lah. 2027 lewat 100 mau lewat. Artinya di Asia Tenggara bisa jadi nomor 1 King Indo nih. Bisa, tapi kalau soal King Indo nih agak perdebatan nih kalau Asia Tenggara kan. Kalau ukurnya kan Piala AFF ya kadang-kadang. Iya. Thailand jauh banget, jaraknya nggak bisa dikejar. Tapi kalau misalnya untuk partisipasi Piala Dunia, terus bisa melampaui prestasinya Thailand di Piala Asia, Indonesia bisa bangga. Bisa jadi King Indo ya? King Indo bisa. Mantap. Iya, kita berharap mudah-mudahan ya timnas Indonesia ini bisa melesat ya. Bisa naik peringkatnya, bisa lolos Piala Dunia. Itu harapan dari semua orang ya. Semua rakyat Indonesia tuh berharap itu, dan mudah-mudahan dengan kepelatihan baru ya kan, terus kemudian juga mungkin nanti akan ada naturalisasi pemain juga, dan juga ada peningkatan juga kompetisi di liganya. Itu juga jauh membuat Indonesia menjadi lebih solid lagi timnasnya ya. Betul. Oke, terima kasih Om Marung atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke Zoners, demikian Morning Zone hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.